Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Bagus terhormat sambil Ibu zoom Grisela ya, Dut. Nurida Abdi selaku dosen pengampu Nanti mata aku pindahin ke kuliah laptop dia slotnya. Rekayasa Lalu Lintas Beres ya. serta rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Unsika yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat. Kenalkan kami kelompok mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Saya Hugh Ibrahim selaku moderator dan rekan-rekan saya ada Salwa Dewi Xavier, Archie Dogodia Silalahi, Adelia Nur Fitriani, Arya Maulana Fawaz Akbar, dan Fahad Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai analisis karakteristik dan kebutuhan ruang parkir Ketawa aja, spesifik nanti untuk dulu, simpen Fakultas dulu, Teknik ajak-ajak di woy. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai sesi pemaparan materi. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya ingin memaparkan paradoks fasilitas kampus, lahan tersedia namun belum opsional. Ya, yang dimana area parkir itu tersedia dengan luas. Namun dikarenakan padatnya jumlah kendaraan yang ada pada mahasiswa Unsika, maka dari itu lahan ini tuh tidak tersedia, yang dimana pertumbuhan jumlah mahasiswa dan kendaraan bermotor di area perkotaan pada pendidikan meningkat pesat. Fakultas Teknik Unsika terus berkembang menuntut fasilitas yang memadai. Lahan parkir ini sudah tersedia, namun untuk fungsi belum secara optimal. Praktik parkir tidak ada tempatnya, yang dimana dapat menimbulkan masalah tata ruang, mengorbankan keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya ada objek analisis dan metrik penilaian, yang dimana di sini ada identifikasi volume. Identifikasi volume sendiri merupakan mengukur jumlah kendaraan dengan volume parkir yang membebani fasilitas selama periode observasi kritis. Yang kedua ada analisis durasi dan ruang. Menganalisis durasi rata-rata pemarkir untuk menentukan tingkat pemutaran dan kebutuhan ruang yang aktual. Yang ketiga ada evaluasi kapasitas, yang dimana membenturkan data supply kapasitas tersedia dengan demand di antara kurung kebutuhan aktual untuk menilai status kesehatan lahan parkir. Selanjutnya ada klasifikasi fasilitas parkir. Nah, fasilitas parkir sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada parkir di badan jalan dengan parkir di luar jalan. Parkir di bidang jalan sendiri dapat mengurangi resiko kapasitas jalan yang efektif dan beresiko yang sangat amat tinggi. Parkir di luar jalan, pelataran seperti di pelataran, garasi, gedung, serta solusi yang ideal untuk pusat kegiatan seperti di kampus. Terima kasih, saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya. Oh, kenapa, Dut? Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai standar ruang parkir atau SRP untuk sepeda motor. Standar ruang parkir sendirinya yaitu ukuran minimum yang digunakan sebagai acuan dalam menyediakan ruang parkir, agar si kendaraan dapat diparkir dengan aman. Berdasarkan standar yang digunakan, dimensi efektif satu ruang parkir sepeda motor yaitu 0,75 meter untuk lebar dan 2 meter untuk panjang. Nah, selain untuk ukuran ruang parkir utama, ada juga ruang bebas lateral dan ruang bebas longitudinal. Ruang bebas lateral fungsinya untuk memberikan celah antar kendaraan. Jadi si pengendara maupun penumpang dapat bermanuver dengan lebih mudah.
Sedangkan ruang bebas longitudinal berfungsi untuk mencegah terjadinya benturan antara kendaraan yang diparkir secara memanjang. Selain itu, perencanaan SRP ini juga sangat penting karena ini menjadi dasar dalam menghitung kapasitas maksimum atau supply suatu lahan parkir. Dengan standar ini, jumlah kendaraan yang dapat ditampung dapat dihitung secara lebih akurat dan tata letak parkir menjadi lebih efisien. Next. Pada slide ini dijelaskan mengenai parameter serta metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan survei lapangan. Kami melakukan observasi di area parkir motor Fakultas Teknik Unsika. Lalu kegiatan survei ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2026 mulai dari jam 2 siang hingga jam 3 sore. Selama kami melakukan proses pengamatan, kita melakukan pencatatan setiap 30 menit dengan total 2 sesi pengamatan. Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang didapat secara langsung di lapangan. Untuk tahapan penelitiannya dimulai dari pengumpulan data primer, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan jumlah kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan durasi parkir kendaraan. Setelah data terkumpul, kita melakukan proses ekstraksi parameter karakteristik parkir agar kita dapat informasi mengenai kondisi dan pola penggunaan lahan parkir itu sendiri. Nah, dari metode tersebut, kita dapat mendapat gambaran mengenai karakteristik parkir pada area parkir Fakultas Teknik Universitas yang berbahasa Karawang secara lebih akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Pada bagian slide ini ada mobilitas kendaraan, beban awal dan arus sirkulasi. Pertama, pada arus masuk atau entry II ya. Ini terdapat dari catatan kita terdapat 23 kendaraan yang masuk selama 1 jam. Dan kemudian ya arus keluarnya atau exit ini terdapat 80 kendaraan yang tercatat dalam 1 jam. Area parkir kondisi awal yaitu sekitar 169 kendaraan. Total kendaraan yakni ada 192, yakni volume parkirnya yang membebani fasilitas ini selama periode pengamatan. Slide selanjutnya, metrik waktu. Aku bagian eksekutif dashboard profil parkir existing. Dut, halo, guys. Jangan di mute. Kenapa kocak? Jangan lah. Jangan di mute. Ya, Dut, jangan di mute, ya, Dut. metrik waktu yang menjadi analisis durasi parkir. Jangan Kategori yang di-mute. digunakan adalah Kan short aku parkers, kenapa? sekitar kurang dari 1 jam. Total durasi observasi dilakukan Iya, per jangan 30 di-mute menit. makanya. Mayoritas pemarkir masuk dalam kategori Kan aku transit panggil cepat. sekali. Hal ini Masih- mengindikasikan tingginya mobilitas pergerakan mahasiswa, baik Nah, untuk kocak jurusan kamu tahu administratif belum? singkat atau jadwal perkuliahan pendek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kurva akumulasi tren beban lahan parkir yang di menit ke 0 sampai jam 2 itu puncak bebannya yaitu sampai 160 jumlah kendaraan. Di menit ke 30 atau menit kedua dari 14.30 sirkulasi aktif 129 unit. Di yang terakhir menit ke 60 atau jam 15.00 bebannya berkurang menjadi 112 unit. Dan juga terjadi tren penurunan yang signifikan, tingkat keluar kendaraan lebih dominan daripada tingkat masuk menjelang sore hari. Selanjutnya uji kelayakan volume
kapasitas teoritis, yang dimana kapasitas parkir mencapai 338 unit per jam, volume parkirnya yaitu 192 unit demand, sisa kapasitas teoritis. Insight konsultan secara matematis kapasitas volume masalah kesemrawutan di lapangan bukan karena kurangnya lahan, melainkan tidak adanya tata letak marka yang diselipkan pemarkir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Indeks efisiensi dan siklus rotasi atau turnover. Indeks parkir kapasitas terisi penuh secara proporsional dengan kebutuhan aktual. 169 kendaraan awal memenuhi 169 standar ruang parkir. Lanjut, parking turnover, tingkat pergantian rendah. Rata-rata satu petak ruang parkir digunakan bergantian oleh 1,14 kendaraan selama periode observasi. Lanjut. Eksekutif dashboard atau profil parking existing. Untuk volume totalnya ada 192 dengan durasi rata-rata 38 menit dan akumulasi acaknya 169 unit. Dan kapasitas maksimalnya itu ada 338 per jam. Dan parkir supply-nya itu ada 304 unit dan indeks parkirnya adalah 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada bagian kesimpulan utama atau akar permasalahan. Berdasarkan seluruh hasil analisis, terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, aktivitas kendaraan cukup tinggi sehingga menimbulkan kepadatan pada jam-jam tertentu. Kedua, kapasitas teoritis sebenarnya masih mencukupi untuk melayani kebutuhan parkir yang ada, sehingga masalah bukan berasal dari luas lahan. Dan yang ketiga, permasalahan utama terletak pada aspek operasional dan manajemen parkir seperti pengaturan kendaraan, pola sirkulasi, serta pengawasan penggunaan ruang parkir. Dengan kata lain, perbaikan sistem pengelolaan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan penambahan kapasitas lahan. Next. Kemudian ada rekomendasi tindakan taktis atau action plan. Untuk meningkatkan kinerja fasilitas parkir, terdapat 3 rekomendasi utama. Pertama, melakukan penataan ulang marka dan jalur sirkulasi kendaraan agar pergerakan masuk dan keluar menjadi lebih teratur. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian parkir yang lebih baik, sehingga penggunaan ruang parkir dapat lebih optimal. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan parkir, serta memberikan informasi dan edukasi kepada pengguna agar tercipta budaya parkir yang lebih tertib. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi dan kenyamanan fasilitas parkir dapat meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Anjay. Baik, kami dari Itu kelompok bagian Rekayasa dosen. Lalu Lintas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Grisela Nurida Abdi serta rekan-rekan semuanya atas antusiasme dan perhatiannya selama sesi ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau jawaban kami yang kurang sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.